Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Wahyuning Tias dengan NIM 12010066 kelas 4A PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Mata kuliah pengembangan materi PPKN, model pembelajaran based learning, kelas 3 subtema 2 tentang wujud benda, dengan dosen pengampu Ibu Mahalastasa Buju Basa Pipana MPD. Baiklah, adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama ada pengertian model pembelajaran inquiry based learning, dan yang kedua kelebihan dan kekurangan model inquiry based learning, dan yang ketiga implementasi model inquiry pada materi kelas 3 subtema 2. Baiklah, selanjutnya tentang pengertian model inquiry based learning. Model pembelajaran inquiry based learning ini merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, logis, kritis, dan analisis, sehingga peserta didik dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan rasa penuh percaya diri. Mungkin teman-teman di sini udah pernah mendengar model inquiry based learning yang biasa disingkat dengan IBL. Nah, proses pembelajaran model IBL ini dirancang sesuai dengan kemampuan awal atau rasa penasaran dari murid. Pembelajaran ini berbasis inquiry atau pertanyaan, yang dimana pembelajaran dirancang dengan pertanyaan dan ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran, dan peserta didik membentuk pengetahuannya sendiri. Dan pembelajaran IBL ini akan berbasis keingintahuan. Nah, IBL juga mendorong keaktivitasan peserta didik melakukan penelusuran atau searching, penemuan penelitian atau kajian analisis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan model pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama, menambah daya ingat. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan aktif. Dan yang ketiga, membuat peserta didik bersikap objektif, jujur dan terbuka. Yang keempat, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan sikap pengetahuan keterampilan peserta didik. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama, membutuhkan waktu dalam persiapan mental murid. Dan yang kedua, memerlukan waktu yang panjang dalam menerapkan model inquiry based learning ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implementasi model pembelajaran inquiry based learning pada materi kelas 3 subtema 2 tentang wujud benda. Selanjutnya, implementasi pada materi kelas 3 subtema 2 tentang wujud benda. Yang pertama ada stimulation, dan yang kedua ada problem statement, dan yang ketiga ada data collection. Yang pertama yaitu stimulation. Nah, stimulation di sini guru memulai pembelajaran dengan bertanya kepada peserta didik terhadap permasalahan yang sering terjadi. Jadi di sini guru memberikan stimulus kepada peserta didik agar rasa keingintahuannya itu tinggi terhadap materi tersebut. Nah, stimulasi ini tidak jauh dari pertanyaan 5W plus 1H, di mana seorang guru akan menanyakan kepada muridnya apakah mereka sudah mengetahui tentang materi yang akan dibahas. Contohnya seperti wujud benda misalnya kan. Nah, di sini guru menanyakan kepada muridnya, apa saja sih wujud benda tersebut, apakah mereka sudah paham. Nah, contohnya seperti wujud benda cair, padat, dan sebagainya. Dan guru juga mengajak siswa mengamati di sekitar mereka tentang wujud benda. Dan pada akhirnya akan timbul pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang problem statement. Problem statement di sini peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mencari tahu untuk memecahkan permasalahan tersebut yang berkaitan dengan materi wujud benda.
Jadi, di problem statement ini, siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mencari tahu untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi, siswa mengidentifikasi pada problem statement. Para siswa itu diberi kesempatan untuk memaksimalkan panca indera yang mereka miliki pada materi wujud benda. Misalnya, guru mengarahkan siswa untuk membuat kelompok kecil untuk melakukan pengamatan terhadap benda-benda yang ada di kelas dan wujud bendanya itu apa dengan menggunakan panca indera seperti melihat wujud benda, merasakan wujud benda, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu data collection. Nah, data collection di sini yaitu mengkoleksi data. Peserta didik mencari data yang relevan. Di sini siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan data-data untuk mencari informasi. Nah, seorang guru menugaskan para peserta didik untuk membaca buku pada materi kelas 3 subtema 2 tentang wujud benda. Di situ, para peserta didik mengumpulkan data tentang wujud benda. Selanjutnya, yang keempat yaitu data processing, yaitu memproses data yang didapat dan diolah dengan benar dan logis. Di sini, data yang telah didapatkan ditulis dengan menggunakan kalimat sendiri. Selanjutnya yang kelima, verification. Nah, verification di sini yaitu hasil data yang sudah diolah dapat diperiksa kebenarannya. Nah, cara memeriksa kebenarannya ini bisa melalui diskusi dengan guru. Nah, seorang guru di sini berperan untuk mengarahkan murid untuk saling berdiskusi sambil menerangkan jawaban yang benar. Dari diskusi ini memang benar-benar untuk memperoleh informasi yang relevan. Selanjutnya yang terakhir yaitu generalization. Nah, tahap akhir yaitu siswa mempresentasikannya di depan kelas. Jadi dari tahapan yang mereka lakukan dan datanya juga sudah benar, maka dari itu mereka diminta untuk mengkomunikasikan apa yang sudah mereka dapatkan dengan kalimat mereka sendiri melalui sebuah presentasi. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.